Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah dimanapun kita berada. Setelah kita mengetahui makna tazkiyatun nafas, bahwa tazkiyatun nafas adalah meninggalkan segala bentuk yang larangan Allah Subhanahu wa taala, disertai atau langsung diikuti dengan melaksanakan perintahnya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membenci kecuali di dalamnya terkandung sebuah keburukan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu kecuali di dalamnya pasti ada maslahat. Maka apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah sesuatu yang buruk dan termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konteks nahi, konteks larangan dalam syariat itu bisa bermakna dua. Dalam ushul fikih telah kita pelajari bersama bahwa larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bersifat larangan dari muharramat, artinya sesuatu hal itu haram, mutlak haram, tidak boleh, seperti misalnya minum khamr, membunuh, berbuat musyrik. Ada sesuatu yang sifatnya karohah, sesuatu yang sifatnya dibenci, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang artinya janganlah orang yang memakan bawang putih mendekati musola kami, mendekati masjid kami. Artinya seseorang yang telah makan bawang putih kemudian tidak bersiwak, maka Rasulullah SAW membenci atau enggan sehingga dilarang untuk ikut sholat berjamaah di masjid beliau. Nah, ini kita harus masing-masing harus bisa menempatkan dalam konteksnya. Tapi yang jelas apapun itu, terlepas mungkin dalam suatu amalan itu ada ikhtilaf fikih, ada perbedaan secara fikih, namun yang jelas ketika sesuatu itu dilarang, konteksnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka sesuatu itu identik dengan sebuah keburukan, identik dengan sesuatu yang tidak maslahat atau minimal kurang maslahat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu pasti di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan bagi manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Zina banyak madaratnya, baik dilihat dari pendekatan psikologis, pendekatan medis, pendekatan sosial. Dari banyak pendekatan yang namanya berzina itu, kalaupun itu kita tidak mengeneralisir, tapi yang jelas zina itu sebagian besar adalah madarat, baik untuk yang bersangkutan maupun untuk masyarakat sekitarnya, dan itu merupakan aib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membenci, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat zina, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, apa itu? Berupa syariat untuk menikah. Maka menikah adalah sesuatu yang maslahat, sesuatu yang baik dan pasti akan mendatangkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Banyak kebaikan yang tidak akan didapat oleh orang-orang yang tidak menikah. Dan banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang itu bersifat kebaikan, khair, al-khair maupun maslahah, ini hampir sama maknanya tapi yang berbeda. Ya, itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang telah menikah. Bahkan kalau kita mau menyimak, kita mau meneliti dengan seksama syariat dalam Al-Quran, kita baca ayat per ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita akan tahu bahwa sebagian besar syariat Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa dilaksanakan atau lebih memungkinkan untuk dilaksanakan ketika seorang sudah menikah.
banyak amalan-amalan yang tidak bisa diperoleh pahalanya dan keutamaannya oleh orang-orang yang masih bujang, dan itu hanya diberikan kepada orang yang telah menikah. Misalnya sedekah, kita contohkan sedekah. Seorang suami ketika memberikan makan pada istrinya, maka dinilai sedekah. Sedangkan orang yang bujang makan untuk dirinya sendiri, yaitu hanya baik untuk dirinya sendiri, tidak berimplikasi terhadap maslahah maupun khair dalam konteks dampak domino, dampak kepada orang lain. Dan banyak yang lain kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin memberikan rezeki yang berlimpah, rezeki yang luas pada orang yang menikah. Dan ini akan terbukti sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Hendaknya kalian menikah dengan para wanita dari budak-budak itu. Kalaupun kita tidak pede, katakanlah zaman sekarang tidak pede, wah saya siapa yang menikah dengan saya, nikah dengan budak, dengan orang yang biasa, yang niatnya baik, kemudian dia yakin akhlaknya baik, orang yang akan kita nikahi, sudah kita nikahi. Tidak usah banyak pertimbangan karena harus gelarnya SPD, MM sebagainya, tidak ada hubungannya. Kekayaannya sekian, tidak ada. Pokoknya kita yakin akhlaknya baik, kita nikah dengan niat mendapatkan maslahah dan khair dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan, maslahah atas pernikahan yang kita lakukan. Sehingga Allah dalam kelanjutan ayat di atas Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian itu fakir, kalian itu miskin, maka Allah akan mencukupkannya. Kata yugni tidak mesti dipahami mengkayakan dalam konteks materi saja, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki dalam setiap aspeknya. Oke, mungkin seorang yang menikah katakanlah rezeki berupa harta, uang itu agak kurang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki yang lain berupa kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan rezeki berupa diberikan kesehatan yang baik, umur yang maslahat, umur yang lebih baik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Akan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ketika dia menikah maka dia akan melakukannya. Misalnya seorang, kita contohkan ada dua orang ini, ada dua orang si A dan si B. Hari ini dengan belajar dalam sebuah majelis dengan ustadznya, mempelajari syariat, misalnya berjima misalnya. Si A kan udah menikah, kemudian dia akan mengamalkan karena memang dia sudah memiliki istri, halal baginya untuk berjima. Maka saat itu langsung dia akan mendapatkan kebaikan dan terus kebaikan. Sedangkan orang yang masih bujang tadi, si B misalnya, dia telah mendapatkan ilmu baik, ilmu baginya khair, maslahat, tapi kemaslahatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena ilmu yang telah dimilikinya, ilmu merupakan salah satu bentuk rezeki yang diberikan Allah pada kita semuanya. Ilmu ini belum memberikan maslahat yang signifikan, belum memberikan khair, al-khairat, kebaikan yang signifikan ketika seorang masih bujang. Bagaimana dia misalnya telah belajar syariat tata cara berjima, dia belum punya istri, bagaimana dia mau berjima dan lain-lain sebagainya. Ini berlaku untuk syariat-syariat yang lain. Ada syariat nikah, ada syariat cerai, ada syariat nafkah, ada syariat persusuan, ada syariat kemudian anak angkat sebagainya. Itu semua akan berlaku, semuanya akan diperoleh hanya ketika kita sudah menikah. Tidak bisa dilakukan oleh orang yang bujang. Jika kebaikan-kebaikan yang ada dalam syariat tersebut, syariat persusuan, syariat waris, itu tidak akan kita diperoleh oleh orang-orang yang tidak menikah. Bahkan waris ini terutama warisan tidak harus berupa harta, ya ilmu dan sebagainya. Orang yang tidak memiliki anak akan sulit mendapatkan warisan. Bagaimana? Kalau dia mendapatkan dari seseorang, itu namanya hibah, bukan waris. Sehingga kemaslahatan al-khair, maslahat dalam syariat waris ini sekali lagi hanya mampu dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menikah. Dan saat kita meninggal atau orang tua kita meninggal, kemudian apa yang ditinggalkan menjadi warisan bagi anak keturunannya. Ini tentang maslahat dan madarat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membenci sesuatu kecuali ini merupakan sebuah keburukan, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala pasti menetapkan sesuatu, merintahkan sesuatu, pasti ada kemaslahatan yang diharapkan, dan itu wajib kita ketahui bersama. Dan orang-orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil faedah dari setiap apa yang didengarnya berupa ilmu pengetahuan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan diri kita untuk berbuat baik
dari hari ke hari dan jauhi keburukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.